Jadi aku cerita bahwa mobil aku kecelakaan. Nah rata-rata mereka langsung transfer. Jadi aku bingung ketika mereka transfer ini akadnya apa. Wah gila lu baik banget gitu. Kalau tadi mungkin yang aku tangkap gitu ya ketika Papa juga tahu kondisi keuangan kamu dan mungkin waktu itu kebutuhannya sedang besar gitu ya. Orang-orang kan banyak bertanya dari 2013 atau belasan tahun kamu menjadi stand up comedian gitu ya. Tabungannya kemana tuh Kak? Karena kan jadi pertanyaan orang ketika kamu harus di saat genting gitu kayak harus meminjam ke orang atau mungkin membutuhkan bantuan orang lain. Nah sebenarnya keuangan aku nih cukup dikontrol sama orang tua aku ya. Jadi kayak ada project apa, papa aku tahu, ada project apa, papa aku tahu, dia tahu uangnya berapa gitu. Terus dia udah langsung punya gambaran sendiri bahwa oh ini gue beliin mobil buat anak gua, oh ini gue beliin tanah buat anak gua, oh ini gue bangunin rumah buat anak gua karena dia kontraktor kan. Jadi sebenarnya uangnya itu nggak cash bentuknya aset gitu, bentuknya aset. Jadi aku tanah ada, rumah ada, mobil ada gitu. Tapi untuk uang Fresh cash money, dan simpanan ya cukup beberapa kali kena getaran karena kan ada sempat kasus ketangkep, ada sempat kasus rehab, ada sempat kasus batal nikah, ada sempat kasus gagal investasi, hal-hal kayak gitu. Berarti sampai dengan saat ini mungkin kamu bisa cerita pegangan kamu tuh semuanya aset. Ada tanah, ada rumah, sama ada mobil yang walaupun kecelakaan kemarin ya. Di tiga itu selain itu ada lagi Kak mungkin aset-aset kamu? Ya kayak hadiah-hadiah dari orang sih yang tapi menurut aku namanya hadiah itu kan nggak mungkin aku uangin ya gitu karena maksudnya itu gift atau pemberian gitu. Iya, hadiahnya itu berbentuk apa Kak Viko? Misalkan kayak waktu aku diajak ke Eropa sama salah satu pengusaha, terus aku dibeliin tas. Barang-barang lah ya berarti gift ini ya. Branded yang harga tasnya tuh kayak nggak masuk akal menurut aku, kayak 50 juta gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih. Setelah akhirnya semua ini terblow up, ada nggak niatan untuk mungkin menjual salah satu aset untuk menyelesaikan permasalahan keuangan ini agar seenggaknya ada pembuktian lah kamu berusaha untuk membuat nama kamu bersih kembali. Ada nggak kepikiran ke situ Kak, terbersit atau mungkin terlewat? Karena sebenarnya nggak sebesar itu juga sih masalahnya Kak. Menurut aku kayak dengan aku usaha, dengan aku bikin karya kayak nanti 1 Februari aku mau bikin stand up special show. Stand up special show judulnya Kelatak, klarifikasi tapi kocak. Itu di Markas Comika di Wijaya sana. Aku jual tiket harganya 135.000. Dan bisa ditonton streaming juga. Nah kalau nonton streaming harganya lebih murah, cuma 55.000 gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu, terus dari uang-uang panggungan yang memang ada, terus dari undangan-undangan podcast, terus dari
karena engagementnya tiba-tiba lagi tinggi banget sekarang, endorsan juga kan pada masuk gitu. Jadi menurut aku untuk menjual aset sih belum sampai ke tahap itu ya, karena belum sampai separah itu gitu. Ini tuh emang digembor-gemborin sama media aja, padahal ya kasusnya nggak separah itu gitu. Oke, tapi kamu ada niatan sedikit nggak untuk mengembalikan uang-uang yang pernah masuk ke rekening kamu? Iya atau tidak? Aku tuh ngalamin hal ini sebenarnya bukan sekali dua kali, Mbak. Bukan sekali dua kali. Jadi ketika orang berurusan uang sama aku, mereka nggak ada yang khawatir, nggak ada yang ketakutan atau panik, karena mereka tahu aku adalah orang yang bertanggung jawab gitu. Oke, berarti dari situ aku simpulkan mungkin di kemudian hari ada kemungkinan kamu akan mengembalikan uang tersebut ya, karena kamu merasa bertanggung jawab akan uang tersebut. Am I right? Yang menganggap itu sebagai hutang, ya, aku pasti balikin. Oke. Aku pasti balikin. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Kalau misalnya pemberian ya kamu terima dengan baik seperti yang tadi kamu bilang ya. Banyaklah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia dan pastinya banyak yang tidak mudah juga. Apalagi tadi juga Kak Viko bilang as a ex-junkie gitu, sebagai seseorang yang pernah ditangkap dan juga pernah menggunakan narkoba, itu pasti beban moralnya juga cukup besar. Tapi dari semua ini Kak Viko tahun ini berapa umurnya? Ini tahun 2025, 30 lah ya. Selama 30 tahun hidup begitu ya, banyak cobaan yang dilalui. Apakah ini titik terberat dari seorang Kak Viko, dan pernah nggak mungkin karena berat banget nih ya dirasa, udah deh pernah dekat dengan yang namanya suicidal atau pengen untuk menghabiskan diri sendiri? Itu tuh justru ada ketika aku mencoba untuk sembuh. Ketika aku mencoba untuk sembuh dari adiksi, itu kan aku di tempat rehab. Ya. Ada rumah sakit di Cibubur. Dan di sana dilihat bahwa aku jadi pendiam gitu. Aku jadi pendiam. Di sana aku jadi pendiam tuh karena menurut aku ada beberapa faktor kayak yang tadi aku bilang, maksudnya aku nggak bisa diem, aku nggak apa-apa keluar uang buat meeting, ketemu orang, entah itu proyeknya jadi apa enggak, yang penting aku gerak, berkreasi gitu ya. Nah sementara di sana otak aku berpikir banyak hal, tapi nggak ada yang bisa aku lakuin karena komunikasi tertutup, nggak dikasih HP, terus ya apapun idenya nggak ada yang bisa dijalanin gitu. Jadi kalau aku jadi pendiam di sana, menurut aku itu hal yang wajar karena biasanya aku aktif gitu. Terus pas aku jadi pendiam di sana, ada salah satu suster yang nyamperin terus ngomong kayak, kok Mas Viko jadi pendiam sih di sini gitu. Mas Viko depresi ya gitu. Kata aku, ya saya ketangkep sus, masa saya happy gitu. Terus dia bilang lagi kayak, iya kalau jadi pendiam gini itu ciri-ciri orang depresi Mas. Mas Viko mau psikotes nggak gitu. Terus aku bilang nggak mau sus. Oh nggak boleh Mas gitu. Ya kalau nggak boleh dari awal jangan kasih pilihan dong sus. Betul, dikte langsung aja. Mas Viko psikotes gitu. Aku psikotes kalau kayak gitu. Akhirnya aku psikotes, dan pas yang menurut aku cukup menyebalkan dari psikotes adalah
soalnya ada 2.000 Mbak. Soalnya ada 2.000, maksud aku UN aja yang nentuin lulus apa enggak, itu soalnya cuma 50 loh. Itu saya kalau ujian nasional udah 40 kali lulus SMA Mbak. Terus yang lebih nyebelin lagi adalah pertanyaan-pertanyaan dari psikotes ini adalah pertanyaan-pertanyaan berulang. Jadi kayak misalkan ada contoh di nomor 17 ada pertanyaan, seberapa sering Anda terpikir untuk bunuh diri? Terus saya pede jawab, tidak pernah gitu. Masalah nomor 34 ada pertanyaan lagi kayak gitu. Diulang lagi seberapa sering Anda terpikir untuk bunuh diri? Sumpah sebelum psikotes nggak ada kepikiran untuk pengen bunuh diri, nggak ada. Cuma setelah psikotes dan dikasih pertanyaan itu berulang-ulang sampai 2.000 kali, saya jadi ada kepikiran apa ini kayak dikasih ide deh gitu. Saya jadi ngerasa kayak apa bunuh diri aja kali ya gitu. Kayak orang kayak ini maksudnya exit plan yang easy gitu, easy way out gitu. Tapi setelah dari psikotes itu hasilnya apa Kak? Apakah kamu menderita depresi atau mungkin malah hasilnya normal sesuai dengan apa yang kamu harapkan pastinya? Atau kamu nggak dikasih tahu? Hasilnya dikasih tahu, dan normal, makanya aku bisa ngejalanin rehab jauh lebih cepat daripada yang seharusnya dijalanin. Harusnya kan aku jalanin rehab tuh 6 bulan, tapi aku cuma 3 bulan, sisa 3 bulannya lagi aku cuma rawat jalan. Situasi di rehab dan juga situasi setelah kembali kan pasti berbeda ya. Apakah setelah kamu tinggal sekarang nih di rumah, maksudnya bersosialisasi udah bebas kayak biasa gitu, kamu merasa bahwa kamu tetap membutuhkan bantuan psikolog atau mungkin psikiater untuk memantau perkembangan mental kamu yang memang saat ini mungkin gak kenapa-napa tapi cobaannya lagi berat aja? Iya, karena di tempat rehab itu menurut aku bagus ya, maksudnya selain fasilitasnya bagus, fasilitas umum dan sosialnya bagus, lapangan olahraga, tempat nge-gym dan segala macam, kamarnya segala macam nyaman, makanannya segala macam sehat. Itu kita dibekali juga dengan pendidikan agama dan pencegahan untuk relapse gitu. Kita diajari bahwa ada 5 jenis manusia, yaitu 1 yang gak pernah pakai narkoba, 2 yang pernah pakai narkoba, 3 yang pernah pakai narkoba tapi berhenti, 4 yang withdrawal. Withdrawal ini adalah dia ada kepikiran lagi untuk balik pakai lagi. Untuk balik pakai lagi, nah sampai di tahap kelima itu namanya relapse. Akhirnya dia beneran pakai lagi gitu. Nah kalau udah di fase withdrawal ini bukan hanya butuh bantuan orang terdekat, bahkan butuh bantuan psikiater. Kamu pernah ada di stage yang mana? Ya karena setelah rehab itu aku agak burn out karena kerjaan aku di sana tuh selain menguras kreativitas aku, kayak aku kerja bayar utang, ngurus keluarga, gitu. Aku ada burnout, terus aku ada pikiran lagi untuk apa gua seneng-seneng sama diri gue sendiri lagi aja ya gitu. Balik ke barang yang gua pakai itu gitu. Nah, karena kebetulan udah pernah dikasih cara pencegahannya, ya aku datang ke psikiater. Nah, puji Tuhan, berarti kamu sudah mengikuti instruksi yang pernah ada ya pada saat direhab dan segala macam, dan
Ternyata memang begitu sudah mengikuti instruksi pun mungkin pada saat Kak Viko ini memang nggak mudah aja. Jadi dia harus pelan sekali, pelan dan sabar mengikuti bagaimana perkembangan dirinya sendiri dan mengerti dirinya sendiri. Kak Viko, sekarang mungkin kita mau lihat dulu, ini ada 3 komentar ya dari warganet. Mungkin kamu ingin memberikan statement atau pernyataan, kita lihat komentar yang berikut ini. Boleh. Yang pertama, nggak kebayang semalu apa Rispo sama adiknya yang satu ini. Tapi ada juga nih yang komentar, gue yakin lo bisa bangkit, Cok, semangat brother. Ini juga ada yang baru. 7 hari yang lalu juga, ini fix masalah Viko sama seperti masalah kita pada umumnya. Saat susah tetap mikir keluarga, saudara atau teman malah kena fitnah akibat image dulu pernah berbuat kesalahan. Aset dia dikelola bapaknya, wajar nggak sih jadi pikiran pendek mau bundir, stres, sakit dan jadi narkoboy. Tapi hebatnya dia tetap sadar, husnuzon, mudah-mudahan benar ngomongnya ya. Sadar uang yang diakatkan. Viko ini sebenarnya cerdas tapi emang lagi sial aja sama masalahnya. Semoga masalahnya bisa terselesaikan. Oke. Kamu Itu ada yang komen gitu? Ada. Seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu. Maksud aku kayak, kok dia kayak saya versi bukan saya gitu. Maksudnya kayak orang yang ngerti banget saya gitu. Bahkan dia tahu cerita tentang aset saya dikelola oleh papa saya. Kan mohon maaf, kan Bapak kan cerita di vlognya, Pak. Apa? Bapak kan cerita di vlog, tadi juga barusan cerita di vlog. Kan Bapak barusan cerita, Pak, aset dikelola bapaknya. Tapi kan ini komen seminggu yang lalu. Iya, mungkin Bapak pernah ngomong di vlog-vlog sebelumnya? Podcast? Oh iya mungkin ya. Iya, tapi maksudnya orang ini sangat mengikuti jejak-jejak digital saya berarti ya. Komentarnya seperti apa, Kak Viko? Dari apa? Dari 3. Yes. Kamu lebih pengen mengomentari komentar yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya menurut aku kan sosial media ini bisa ada akun beneran, bisa ada akun bodong, bisa ada akun palsu gitu. Bisa ada akun asli yang bahkan pengen caper doang gitu. Jadi kadang kayak dia ngatain, dasar lu stres, gendut, gila, narkoba, lu pasti lu pinjol, minjem duit buat main judi online gitu. Terus kayak abang, dasarnya apa bang ngomong kayak gitu. Enggak bang, semangat GBU gitu. Aku kayak jenis netizen yang spesial ya. Iya, maksudnya ya mereka pengen dinotis, tapi mungkin karena kalau dengan cara biasa memuji Bang Viko lucu gitu, kayak mungkin aku udah banyak terima pujian itu, terus jadi kayak udah nggak, maksudnya tetap ada perasaan seneng, tapi udah kayak ya udah memang seharusnya gitu, kayak orang bengkel bisa benerin motor tuh, ya emang seharusnya orang bengkel bisa benerin motor gitu. Kalau stand up komedian dibilang lucu, ya memang stand up komedian harus lucu. That's why namanya stand up komedian ya. Setelah semua ini, apapun yang terjadi di kehidupan seorang Kak Viko, pernah ada kepikir nggak kalau saya harus minta maaf ke siapa, dan kenapa harus ke orang tersebut? Silakan, mungkin di kamera sebelah kiri. Kalau saya harus minta maaf ke siapa? Saya akan minta maaf ke diri saya sendiri yang paling utama, karena banyak terutama kakak ipar saya atau papa saya ngomong, lu terlalu baik jadi orang sampai lu lupa baik sama diri lu sendiri.
Jadi mohon maaf sebesar-besarnya Viko, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Viko Fariza. Saya terlalu keras pada diri Anda. Mulai saat ini Anda akan selalu jadi prioritas saya. Karena seperti juga yang papa saya bilang, urus dirimu, urus keluargamu, baru urus orang sekitarmu gitu. Jadi prioritasnya tetap harus kita sendiri dulu. Oke, terima kasih. Boleh kita berikan support buat Kakak Viko. Terima kasih buat sharing ceritanya. Mungkin durasinya tidak menampung segalanya, tapi pastinya at least kita tahu bahwa ada progres yang dilakukan oleh seorang Kak Viko, dan mudah-mudahan progres yang kecil yang memang mungkin speednya agak lambat, tapi ini bisa membawa Kak Viko ke arah kebaikan. Dan ada message juga sih bahwa ketika mungkin seseorang ini sedang mencoba untuk keluar dari kesalahannya atau pengalaman buruk yang pernah menimpanya, ada baiknya diberikan cinta sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga orang yang mendampingi, orang yang jadi keluarganya juga harus isi love tanknya sehingga bisa memberikan cinta kepada keluarganya kembali. So that was iTalk episode hari ini. Mari Krisi pamit, sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.